Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat siang. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak. Kita akan belajar mengenai pelajaran PAI dan budi pekerti. Tema yang akan Bapak sampaikan kepada kalian yaitu tentang adzan dan iqomah di bab 2 pelajaran PAI kelas 2. Pengertian adzan dan iqomah: orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin, sedangkan orang yang mendengarkan adzan disebut mustami. Syarat menjadi seorang muadzin: 1. Beragama Islam, 2. Laki-laki, 3. Muwazzis, yaitu mengerti dan hafal huruf mengenai huruf hijaiyah di Al-Quran, dan 4. hendaknya memiliki suara yang bagus. Nah itu anak-anak ya, mengenai tentang pelajaran adzan dan iqomah. Ketentuan dan syarat menjadi adzan, seorang yang bisa menjadi orang yang bisa mengumandangkan adzan, yang termasuk dalam sunnah-sunnah bagi yang muadzin ketika adzan, satu dalam keadaan suci dari hadas kecil dan najis, 2. adzan dengan berdiri menghadap ke kiblat, 3. dikumandangkan dengan suara yang bagus dan nyaring, 4. memasukkan jari ke setiap telinga kayak begini ya anak-anak ketika mengumandangkan adzan, 5. menyambung 2 kalimat takbir, 6. menolehkan kepala ke kanan, juga menolehkan kepala ke sebelah kiri. Ketujuh, mendekatkan kepala ke kiri dan ke kanan itu ya. Kedelapan, menambahkan kalimat hayalah sholat. Itu ya, ketika kita mengumandangkan adzan subuh. Lanjut ya anak-anak. Syarat dan sunnah adzan. Syarat yang dikumandangkan dalam waktu kita melaksanakan adzan: 1. sudah masuk waktu sholat, itu yang paling utama. 2. dikumandangkan dengan bahasa Arab ya, sekalipun kita berada di Indonesia ya, mayoritas di Indonesia itu bahasanya bahasa Indonesia atau bahasa daerah, tapi tetap dalam pelaksanaan adzan harus berbahasa Arab. 3. lafaz adzan diucapkan dengan urut. 4. lafaz adzan diucapkan dengan bersambung. 5. tidak ada dalam mengucapkan lafaz adzan yang bisa mengubah arti atau makna adzan tersebut. Adab. Nah, sekarang kita masuk ke adab ketika adzan berkumandang. Biasanya kalau kita mendengar adzan, anak-anak kadang-kadang ada yang berlari, ada yang bersorak dan lain sebagainya. Nah, ini ketika kita mendengar adzan dikumandangkan, pertama ya, kita sebagai muslim, apalagi di usia-usia kalian, Bapak berharap kalian semua menjadi anak soleh dan soleha.
juga merupakan harapan kedua orang tua kalian, apalagi Bapak selaku guru di sekolah ini. Yang pertama, ya tadi adab ketika mendengar azan dikumandangkan. Satu, diam dan mendengarkan azan tersebut. Ya. Kedua, menjawab azan sebagai berikut. A. Nah, kalau mendengar azan, ya, saat muadzin mengucapkan bacaan azan, maka mustami juga mengucapkan apa yang dibaca muadzin. Itu waktu ketika muadzin mengumandangkan azan. B. Saat muadzin mengucapkan hayyalah sholat dan hayya 'alal falah, maka menjawab dengan mengucapkan kalimat hayya Allah la haula wala quwata illa billah. Itu yang harus diucapkan oleh Islami ketika kita mendengar azan. Dan yang ketiga, membaca sholawat. Itu ya ketika kita azan berkumandang. Dan yang keempat, membaca doa yang diinginkan. Kalian punya harapan, punya keinginan bermacam-macam. Nah, silakan kalian ucapkan doa dikala kalian setelah mendengar atau muadzin mengucapkan atau mengumandangkan azan. Apa doanya, Pak? Nah, doa setelah kalian bertugas atau menjadi muadzin mengumandangkan azan. Nah, doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbah hajid wa watid tama wa sholatil qaimah ati Muhammadil wasilah wal fadilah wa absatu wa koman muhmudani laji wa abtah. Nah, itu ya bacaan ketika kita mendengar azan, yang artinya, ya Allah Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah al-wasilah dan al-fadilah kepada Nabi Muhammad dan bangkitkanlah beliau di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Itu ya anak-anak mengenai pengertian azan dan iqomah. Nah, perbedaan azan dan iqomah, azan dikumandangkan waktu salat telah tiba, ya, waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, gitu ya. Dalam sehari kita melaksanakan atau mendengar azan sebanyak 5 kali. Tuh, awas hati-hati anaknya ya. 2, lafaz akan dibaca 2 kali di dalam azan. 3, hanya boleh dikumandangkan laki-laki yang menjadi muadzin, ya. Dan keempat, dalam azan tidak ada lafaz qad mati sholat, ya. Nah, sedangkan iqomah dikumandangkan saat salat jamaah akan dimulai. Qomat, ya, iqomah itu qomat yang biasa kalian sering lihat, sering perhatikan kalau kalian mau salat berjamaah, itu mau di masjid atau di rumah bersama orang tua. Nah, kalian kebetulan disuruh sama ayah atau sama ibu menjadi iqomah, mengumandangkan qomat, tuh ya.
Dua, lapas iqomah dibaca hanya sekali, tidak boleh dua kali kayak ajan tadi ya. Iqomah mah cuma satu kali. Tiga, boleh dikumandangkan perempuan. Nah, ini iqomah untuk yang qomat itu boleh dilakukan oleh perempuan, oleh anak perempuan. Misalnya kalian punya kakak perempuan, boleh untuk menjadi iqomah. Atau kalian punya adik, udah paham, udah ngerti bacaan sholat, atau dia udah bisa iqomah, boleh adik perempuan kamu. Nah, yang terakhir keempat dalam iqomah adalah pas qad qomati sholat. Nah, itu perbedaannya di dalam ajan dan iqomah. Nah, mungkin penjelasan mengenai ajan dan iqomah dari Bapak dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian mengerti. Bagaimana? Kalian paham nggak mengenai pembelajaran yang telah Bapak sampaikan tadi mengenai ajan dan iqomah? Ya, mudah-mudahan kalian paham. Syukur alhamdulillah Bapak ucapkan kalau kalian semua udah paham, udah ngerti. Tinggal kalian melaksanakan dan dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai muslim. Sekian dari Bapak. Bapak tutup hari ini pembelajaran mengenai ajan dan iqomah. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.